Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya mau beresin piring yang sudah saya cuci dan mau bersihin kaca dapur ya Bunda, karena sudah banyak minyaknya. Sambil saya beraktivitas, saya ingin sharing sedikit ya Bunda. Seperti biasa, kalau ingin hidupnya lebih tenang dan bahagia, hindari hal-hal sebagai berikut ya Bunda. Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, mencari cara untuk menyederhanakan hidup biasa menjadi langkah penting untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan ya Bunda. Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang membuat hidup itu terasa rumit dan melelahkan Bunda, bahkan hingga mengabaikan kebutuhan dasar untuk ketenangan dan kesejahteraan diri. Namun sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kita hindari untuk membuat hidup itu menjadi lebih mudah dan lebih berarti ya Bunda. Kita akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan menikmati setiap momen dengan lebih baik ya Bunda. Nah, apa saja sih hal yang perlu kita hindari untuk menyederhanakan hidup agar menjadi lebih tenang dan bahagia ya Bunda? Yang pertama yaitu hindari untuk selalu menyenangkan orang lain. Seringkali kita merasa perlu untuk menyenangkan orang lain agar lebih diterima dan disukai ya Bunda. Hal ini bisa berarti bahwa kita itu akan selalu mengatakan iya pada setiap permintaan, menghindari setiap acara, atau melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan kita ya. Namun selalu berusaha menyenangkan orang lain bisa membuat kita itu merasa lelah Bunda, tertekan dan tidak dihargai ya. Lebih parahnya lagi, kita bisa kehilangan waktu untuk diri sendiri dan kebutuhan kita yang cenderung akan terabaikan. Dengan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting atau yang melelahkan, kita dapat memprioritaskan kesejahteraan diri kita sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik untuk diri kita ya. Hal ini juga dapat memberi kita kesempatan untuk menjaga energi dan fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan kita ya. Tentunya kita itu harus tahu ya, kalau kita memang nggak bisa ya sudah, jangan dipaksakan untuk menyenangkan orang lain ya Bunda, karena kalau kita setiap kali menyenangkan orang lain yang ada kita tenaganya akan terkuras ya Bunda. Tidak semua hal harus kita iakan atau setujui ya Bunda. Kadang kita juga perlu harus menolaknya ya, karena mungkin bertentangan dengan kapasitas kita juga, atau mungkin kitanya sudah terlalu lelah gitu ya Bunda. Jadi nggak usah terlalu menuruti kata orang lain atau menyenangkan orang lain ya Bunda. Yang kedua, hindari sikap sempurna ya Bunda. Kesempurnaan seringkali muncul dari keinginan untuk mencapai hasil terbaik dalam segala hal ya. Namun keinginan ini bisa membuat kita itu terjebak dalam rasa takut bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah baik gitu Bunda. Akibatnya kita akan menunda pekerjaan atau bahkan tidak menyelesaikan sama sekali karena takut hasilnya tidak sempurna. Juga bisa menyebabkan stres dan kelelahan yang berlebihan Bunda. Sebaiknya penting untuk menyadari bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini ya Bunda. Lebih baik kita fokus pada kemajuan dan perbaikan daripada mengejar kesempurnaan. Ingatlah bahwa menyelesaikan sesuatu meskipun tidak sempurna jauh lebih baik daripada tidak menyelesaikan sama sekali ya Bunda. Kadang orang itu memang kurang bersyukur juga ya Bunda. Kita itu maunya itu sempurna terus, tidak ada kurangnya ya. Padahal hal ini akan membuat kita itu semakin stres dan akan semakin merasa kurang terus ya Bunda, karena kalau sejatinya di dunia ini tidak ada yang sempurna ya Bunda. Jadi ya kalau kita ada kurang-kurangnya sedikit ya kita maklumi ya. Gak semua orang itu bisa sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya Bunda. Jadi jangan terlalu kita memaksakan diri untuk sempurna ya Bunda, terlihat sempurna dalam segala hal, karena manusia juga ada kekurangannya, ada batas
kemampuannya. Jadi lebih baik kita mengejar kemajuan dan memperbaiki kesalahan, itu lebih baik ya Bunda. Kemudian yang keempat, menghindari perbincangan negatif tentang diri sendiri ya Bunda. Perbincangan negatif tentang diri sendiri dapat terjadi ketika kita itu terus-menerus mengkritik diri sendiri ya, meragukan kemampuan kita dan membandingkan diri kita itu dengan orang yang lain secara tidak sehat Bunda. Pemikiran seperti ini bisa sangat merusak karena dapat mengikis kepercayaan diri dan membuat kita itu merasa tidak cukup baik. Perbincangan negatif tentang diri sendiri juga bisa membuat kita ini ragu untuk mengambil resiko atau mencoba hal-hal baru karena ada kecenderungan takut gagal ya Bunda. Kemudian yang berikutnya, hindari terlalu banyak komitmen. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang produktif atau pribadi yang dapat memenuhi harapan orang lain, kita seringkali terlalu banyak berkomitmen pada berbagai kegiatan dan tanggung jawab. Hal ini bisa membuat kita merasa terbebani dan kehilangan keseimbangan dalam hidup ya. Terlalu banyak komitmen dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan pada akhirnya dapat kehilangan kenikmatan dalam hidup. Cobalah untuk memiliki banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kita, seperti menjaga kesehatan, mengejar hobi, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang terdekat kita ya Bunda. Kemudian yang berikutnya, hindari kepemilikan barang-barang yang tidak perlu. Sebagian besar orang cenderung terdorong untuk memiliki lebih banyak barang sebagai simbol kesuksesan atau kebahagiaan ya Bunda. Namun memiliki terlalu banyak barang bisa membuat hidup kita itu lebih rumit dan menambah stres. Barang-barang ini membutuhkan perawatan, ruang, dan perhatian yang bisa mengalihkan fokus kita dalam hal-hal yang benar-benar penting ya Bunda. Dengan mengurangi barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan, kita bisa menciptakan ruangan yang lebih sehat, ruangan fisik dan mental yang lebih lega bagi diri sendiri, dan biar kita ini jadi leluasa ya Bunda. Di rumah pun kita akhirnya kan nyaman kalau kita tidak terlalu banyak barang-barang di rumah, dan rumah itu terasa lebih lega ya. Kita membereskannya tidak terlalu sulit. Kalau terlalu banyak barang kan kita sendiri yang kesulitan ya Bunda untuk membereskan dan membersihkannya, terutama untuk benda-benda atau barang-barang elektronik itu kan butuh perawatan juga ya Bunda setiap bulannya, seperti kayak AC kayak gitu kan setiap bulan harus kita bersih ya. Kadang ya kalau pas lagi ada kerusakan gitu kan pasti kita servis, kemudian mesin cuci juga gitu ya Bunda. Setiap kepemilikan barang kita harus rawat ya Bunda, nggak usah berlebihan, kira-kira yang kita butuhkan saja. Jangan semua apa-apa yang ada di iklan kita beli semua ya. Jangan mudah termakan iklan dan diskon-diskon gitu ya Bunda. Kemudian yang terakhir, hindari hubungan yang tidak sehat Bunda. Hubungan yang tidak sehat adalah hubungan yang lebih banyak membawa masalah dan stres daripada bahagia dan dukungan ya Bunda. Ini bisa berupa hubungan dengan teman, keluarga, atau pasangan yang selalu membawa drama, sehingga membuat kita itu merasa buruk tentang diri sendiri atau tidak menghargai diri sendiri ya Bunda. Berada dalam hubungan seperti ini bisa sangat menguras energi dan menyebabkan kita itu merasa terjebak ya. Penting untuk menyadari bahwa kita itu tidak harus tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat ya. Dengan begitu kita bisa membuka ruang untuk hubungan yang lebih positif dan mendukung pada hal-hal yang benar-benar layak kita miliki ya Bunda. Nah, itu beberapa hal yang harus kita hindari agar hidup kita itu lebih tenang dan bahagia ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.